warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 3 Kriagung yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama bisa bersilaturahmi di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan kami, yaitu kami punya tugas dan tanggung jawab untuk mengimbaskan dan mengadakan sosialisasi terkait dengan pendidikan kami pada pendidikan guru penggerak, di mana kami selama 2 bulan ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di KGP. Itu sudah menyelesaikan 1 modul ya dari 4 KB. Ada modul 11, 12, 13, 14. Di mana pada tugas 14 modul 14 kami diwajibkan untuk sosialisasi pelimbasan tentang materi apa saja yang sudah kami pelajari agar semua stakeholder sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf, kemudian siswa juga bisa mengetahui, bisa mengaplikasikan apa saja ilmu-ilmu yang ada pada program guru penggerak itu. Kita SMA 3 ada 8 CGP, Bapak Ibu, ini merupakan banyak kesempatan. Bahkan saya juga lagi penasaran apakah di 8 ini rekor nasional. Saya lagi mencari datanya, itu belum ada datanya. Bisa jadi kita mencapai rekor nasional. Ini untuk mendukung sekolah kita, sekolah penggerak. Bapak kepala sekolah kita sangat antusias dengan ini. Mari oleh CGP kita dari Bu Haja Tuti Ayu Imanturi. Kepada Bu Tuti kami persilakan. Ya Bapak Ibu, saya bagaimana salamnya? Salam dan bahagia. Ini jadi calon guru penggerak ini harus bahagia selalu. Maka itu yang disampaikan ketika menyapa teman-teman lain dengan salam dan bahagia. Semoga kebahagiaan milik kita semua. Baiklah teman-teman, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah lama beliau mencetuskan semboyan dasar pendidikan ini ya dengan 3, yaitu Inam Suri Teladan. Jadi ketika kita bisa mengambil keteladanan dari seseorang pemimpin, ini sudah tidak betul. Ya. Lalu yang kedua adalah Imadio Mangunkarso. Seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat. Ini yang dilakukan Bapak Ibu di kelas. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kita saling memberikan semangat kerja itu ya. Dan dasar pendidikan ini adalah menuntun Bapak Ibu, bukan memaksa. Jadi kalau anak-anak tidak mau belajar matematika, jangan langsung dipaksa. Tapi lihat dengan 3 semboyan ini dulu, disemangati, dikasih contoh. Tuntun ini ibarat sebuah pohon jagung yang tumbuh. Kita tidak bisa membelokkan kemana arah tumbuhnya. Kita hanya bisa memupuk dan menghilangkan rumput yang ada ya. Baik, selanjutnya dasar pemikiran ini adalah pada pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, kita harus mulai melihat berdasarkan kodrat anak. Jadi apa kompetensinya? Ini yang sudah dilakukan kita di sekolah penggerak ya, di program sekolah penggerak, yaitu kodrat anak, merdeka belajar, merdeka hidup, lahir didapat dari pengaruh pengajaran, sedangkan merdeka hidup batin diperoleh dari pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngajar toh, itu mereka lahir. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan semangat, memberikan keteladanan, mereka hidup batin nggak akan diperoleh. Nah, mengapa Pak Ki Hajar Dewantara ya, ini akan diteruskan oleh Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi modul dari program guru penggerak ini terkait pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara Gagasan atau ide tentang konsep pendidikan yang berpihak pada anak ini berdasarkan pengalaman beliau. Jadi beliau waktu itu berada di Belanda, sedang menempuh pendidikan lanjutan ya. Di musim dingin tugas studinya. Di musim dingin ini kemudian
ada anaknya yang bernama Asti, gitu ya. Jadi sang anak ini kemudian marahi, mungkin ya, nanti taruh di luar, ya, diletakkan di luar rumah, ya, supaya mencari ketenangan tadi maksudnya, ya. Kemudian dia melanjutkan kerjaannya. Selang beberapa lama, beliau kemudian sadar, sekarang sedang musim dingin, ada salju, gitu ya. Ketika beliau tersadar itulah langsung, wah anakku, gitu ya, anakku taruh di luar, gitu kan. Nah, langsung berlari beliau, dilihatnya sang anak sudah kedinginan, ya, biru-biru kedinginan begitu ya. Diambilnya, dipeluk, dari situlah beliau bertekad, ya, kata-katanya yang kutip di buku Irna and Hadiswita, koi bakal tak mulyane selawasi, ya, yang kurang lebih bermakna engkau akan aku muliakan selamanya. Nah, itulah dasar dari konsep pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, di implementasi penerapannya itu bukan berarti walaupun tertulis berhamba pada anak, bukan berarti pendidikan itu menuruti, ya, segala kemauan anak. Misal sang anak tidak mau belajar matematika terus, ya sudah, tidak apa-apa, ya, bukan berarti begitu Bapak Ibu, ya. Jadi maksudnya itu berpihak pada perkembangan, misalnya dari segi kognisi anak kita ini lebih banyak menghafal, maka kita fasilitasi. Kemudian jika ada kesulitan dalam mempelajari, misalnya saya ini konsep kimia, artinya saya akan memfasilitasi bagaimana supaya kimia itu bisa dipelajari dengan lebih baik, dengan lebih mudah, gitu kan, dengan mengedepankan apa cara-cara yang disukai oleh sang anak. Metode-metode kita sesuaikan, ya, kita rancang sedemikian rupa agar anak ini merasa nyaman dan senang ketika mempelajari kimia. Memang itu bukan perkara yang mudah karena melibatkan banyak sekali faktor, tapi kita belajar dan mencoba, ya, mencoba bagaimana cara kita mengajar, cara kita mendidik adalah berpusat atau berpihak kepada sang anak peserta didik kita. Iya, terima kasih Pak Budi. Untuk selanjutnya materi tentang budaya positif akan disampaikan oleh Bu Eva Susanti. Kepada Bu Eva kami persilakan. Budaya positif di situ dikatakan kita ambil atau bahkan bahwasanya kita ini adalah seorang petani. Tugas seorang petani itu adalah bagaimana menjaga tanamannya itu supaya tumbuh menjadi lebih baik. Contoh misalnya kalau ada rumput, bagaimana caranya untuk membunuh rumputnya. Kemudian kalau tanahnya, bagaimana menjadikan tanaman itu menjadi subur. Kemudian lagi membasmi apa yang menghalangi untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Dalam hal ini adalah budaya positif adalah kondisi yang akan kita ciptakan di mana anak-anak yang belajar itu diharapkan untuk bisa berada di kondisi yang paling nyaman, aman, dalam artian mereka senang. Nah, kalau anak-anak kita senang, nyaman, insya Allah apa yang akan kita ajarkan di sana maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini budaya positif itu adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, dan kondusif agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau kita sekolah, kelas itu aman dalam artian diam. Nah, kalau sekarang misalnya anak itu nyamannya belajar di lapangan, tidak apa-apa Bapak Ibu diajak untuk belajar di lapangan, atau menjadikan suasana kelas itu yang lebih ricuh. Dalam artian ricuh itu adalah supaya mereka senang dan mudah menangkap pembelajaran itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak William itu di situ
perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Itu yang pertama, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian lagi yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tekankan di sini, kalau kita dulu tahunya disiplin, kalau disiplin itu konsekuensinya dengan hukuman. Tapi sekarang yang perlu kita ingat bahwa hukuman itu tidak perlu lagi dilakukan. Jadi sebagaimana nanti ada yang namanya restitusi, teori kontrol dan segitiga restitusi itu akan disampaikan selanjutnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Atun tentang 3 motivasi perilaku manusia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ada baiknya kalau dalam ini ada say hi dulu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku dengan kami yang 8 orang ini di depan presentasi. Jadi hai, halo, ada suara dikit jadinya ya. Oke, saya kembali kepada 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya motif dari manusia itu pasti ada, baik itu dari internal ataupun dari eksternal. Di dalam pendidikan guru penggerak, motivasi eksternal itu terdapat 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu akan berperilaku. Kalau sekarang biasanya kalau anak-anak itu berperilaku, kalau ketidaknyamanan dia akan melakukan, kalau kita dulu sampai sekarang pun saya masih melakukan, yaitu kalau kamu tidak melakukan nilai kamu kecil, ya, ancaman. Nah itu yang harus kita ubah mindset kita menjadi budaya positif. Bagaimana caranya anak itu tanpa diancam pun, tanpa dia merasakan kenyamanan, tanpa adanya suatu ini, dia tetap mengikuti. Ya, jadi motivasi eksternalnya bukan dari kita sebagai ancaman, yaitu kemudian yang motivasi eksternal itu adalah mendapatkan imbalan. Ya, jadi tadi kan ancaman, kemudian kalau dia melakukan ikut pelajaran kita, dia akan melakukan yang namanya mendapatkan nilai, itu juga sebagai imbalan. Jadi biarkan, tambah lagi sekarang ini adalah kurikulum prototipe. Jadi anak-anak itu dia tidak akan ada penjurusan, bagaimana mereka itu akan melakukan budaya positif, nanti dimulai dari kebutuhan hidup anak-anak tersebut, kemudian menjadi keyakinan, nanti dijelaskan lagi, kemudian akan menjadi suatu kesepakatan, menjadi restitusi, segitiga restitusi, ya. Kemudian motivasi internalnya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya yakin setiap anak itu mempunyai satu kemampuan, satu potensi, bagaimana mereka akan mendapatnya. Besok itu akan menjadi misalnya menjadi mata pencaharian mereka, atau menjadi suatu kebutuhan hidup mereka, atau menjadi suatu fondasi mereka untuk survival, untuk bertahan hidup, atau untuk eksistensi. Tambah lagi sekarang di dunia digitalisasi. Itu saja motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi kita sebagai guru juga harus berpikir bagaimana berpihak kepada murid, motivasi mereka sebagai siswa untuk ikut belajar terhadap kelas kita. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Atun. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Novi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini saya hanya sekedar sharing ilmu yang mungkin materi yang saya sampaikan kali ini sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu ini apa namanya. Nah, di sini ada namanya, adalah yang akan saya sampaikan adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Biasanya kalau kita sering dengar itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini kita langsung ke contoh. Kalau biasanya kalau kita pakai helm, biasanya gunanya buat apa Bapak Ibu? Ya, takut sama Pak polisi. Terus kalau kita nggak pakai masker
masker takut ditilang, katanya kena denda 250.000 seperti itu kan Bapak Ibu semuanya. Nah di sini saya ingin menekankan bahwa selama ini persepsi kita salah, bahwa keyakinan yang harus kita tumbuhkan itu adalah menggunakan helm, memakai masker itu agar kita tuh safety, aman. Seandainya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seandainya kalau kita pakai helm terlindung dari mara bahaya. Begitu juga dengan masker. Nah, kita ini sering kita melakukan kepada anak didik kita bahwa ada peraturannya harus seperti ini. Nah, ini ternyata istilah peraturan ini yang sangat memberatkan siswa. Dengar kata peraturan ini mengakibatkan siswa itu takut, bukan menaati. Tapi karena takut dengan peraturan tersebut, maka istilah keyakinan ini yang harus kita tekankan. Kenapa tidak peraturan, tapi melainkan harus keyakinan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Keyakinan ini kita harus tumbuhkan dari motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari siswa itu sendiri, dari kita sebagai pendidik. Kita punya istilahnya itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita miliki dan kita sepakati, baru kita buatlah sebuah peraturan yang sama-sama kita laksanakan, bukan sebagai kita kutip. Mohon izin Bu, slide selanjutnya. Baik, dari selanjutnya itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan bagaimana keyakinan kelas itu sendiri. Dari sini ada kriteria khusus di dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus keyakinan kelas itu harus ringkas. Yang kedua itu harus bersifat universal, dan yang berikutnya itu pernyataan-pernyataannya harus dibuat dalam bentuk yang positif. Positifnya bagaimana? Kalau kita di sekolah sering buat sama anak didik itu sering ngomong, awas kalau kalian tidak masuk kelas, saya kecilkan nilai kalian, seperti itu kan. Ada kata atau diksinya, kalau saya pinjam dari istilah bahasa Indonesia, ada diksinya itu tidak boleh, jangan, itu tidak boleh digunakan di dalam kelas. Jadi kita cari kalimat atau diksinya yang lebih baik, yang sama-sama kita di sini kan kembali lagi tadi mungkin sudah dijelaskan dengan sebelumnya. Ada yang namanya pendidikan yang berpihak pada anak. Kita tahu kita tidak bisa mengontrol anak, tapi anak itu kita bimbing ke arah mana dia maunya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mudah diingat dan dihafal. Kalimatnya itu ringkas, mudah dipahami, dan terakhir itu bisa diterapkan di sekolah dan di kelas. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang di sini nih bedanya Bapak Ibu. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Tadi kembali sudah kami sampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai contohnya mungkin saya ambil satu saja, tanggung jawab. Nilai atau keyakinannya adalah sama-sama tanggung jawab. Contohnya adalah peraturannya di mana kita selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan nilainya tadi adalah nilai menumbuhkan nilai tanggung jawab. Bagaimana kesepakatan kelas yang kita buat itu adalah ketika kita membaca buku, mungkin sekarang akan diadakan buka perpus dipindahkan di tempat yang baru. Coba kita buat keyakinannya atau peraturan istilah lainnya. Keyakinan kelas ini kita buat selalu kembalikan buku pada tempatnya, menggunakan diksi atau kalimat yang lebih enak didengar, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang selanjutnya bisa dilihat sendiri di slide di depan. Silakan Bu. Iya. Slide selanjutnya. Oke, di sini tadi ada keyakinan, ada hukuman. Sekarang hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu yang lebih tepat menurut Bapak Ibu sekalian. Kira-kira mungkin bisa kita dengar kalau akhir-akhir ini kita sering hukuman, tapi lebih bagusnya kita menggunakan istilah konsekuensi. Jadi tadi kita sudah menyatakan ada keyakinan. Kita keyakinan, kita melakukan kesepakatan kelas. Kalau kita melanggar kesepakatan tadi, maka akan ada konsekuensinya, bukan hukuman, seperti itu. Contoh, ini hukuman atau konsekuensi saja, di mana konsekuensinya ini berdampak positif, bukan istilahnya merugikan si siswa atau kita langsung menjudge siswa, karena ini akan berdampak panjang pada siswa tersebut. Hanya tanggung jawab konsekuensi. Iya, tanggung jawab. Ya, betul sekali. Nah, di sini mungkin contoh konsekuensinya adalah misal menggantikan kertas tugas
teman yang telah dicoret-coret, dia menggantinya, tapi itu kan lebih ke arah positif, tidak langsung. Misal kita biasanya selama ini memarahi si anak, ngapain kamu robek misalnya nyoret-nyoret kertas si siswa, keluar kamu dari kelas. Selama ini kan seperti itu. Maka dengan sosialisasi ini kita ubah mindsetnya, jangan sampai siswa itu dijudge dia merasa bersalah seperti itu. Mohon izin Bu, selanjutnya slide, karena slide saya paling banyak dalam presentasi ini. Oke, sekarang di sini tadi sama, lanjutan juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman dijelaskan adalah sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi. Ya benar, kalau hukuman itu memang menyakitkan. Contoh, kalau kita pernah mungkin Bapak Ibu semua di ruangan ini pernah dapat hukuman dari sekolah, pernah dihukum pada saat menjadi siswa dulu. Dan itu ada yang dampaknya itu berdampak panjang, ada yang berdampak pendek. Nah, yang dampak panjang ini yang sangat menyakitkan. Kemudian konsekuensinya itu yang memang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik, hati maupun untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, itu konsekuensinya. Kemudian hukuman, ada paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada stimulusnya, ada tanggapan. Kita tidak langsung, oh si siswa ini seperti ini, tidak. Tapi kita diskusikan dulu, diajak baik-baik si siswa tadi, anak tadi diajak baik-baik. Baru kemudian kita lanjut ada konsep diri yang baik. Kemudian dilanjutkan juga konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Motivasi intrinsik dari dalam si anak tadi. Dan terakhir itu adalah kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Artinya adalah solusinya adalah win-win solution. Guru merasa benar dan siswa juga tidak merasa bersalah. Dan terakhir adalah penghukuman oleh penghargaan. Maksudnya apa? Setelah kita ada keyakinan, ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Nah, ini yang sering salah dan sering sekali kita lakukan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengaruh yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kita kan mungkin tidak perlu saya sebutkan, contohnya Bapak Ibu, kalau hukuman yang jangka panjang yang bagaimana, mungkin kita permalukan dia di dalam kelas, kita permalukan atau kita permalukan dia pada saat apel pagi, itu sudah istilahnya itu berdampak jangka panjang. Tuh, kemudian penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum bisa saya contohkan di sini adalah ketika ada siswa yang kita hargai, kita tinggi-tinggikan, kita puji-puji siswa. Sedangkan bagaimana siswa yang kemampuannya itu belum sama dengan siswa yang keterangan kemampuannya di atas rata-rata. Nah, ini yang salah sebenarnya, yang harus kita perhatikan bukan siswa yang cerdas sekali, bukan siswa yang nakal sekali, tapi siswa yang rata-rata yang sedang-sedang saja. Karena kenapa? Siswa-siswa inilah yang perlu perhatian khusus. Contoh, mungkin saya pribadi itu pernah mengalami, kita yang rata-rata, ngapain? Pasti si itu yang disuruh. Ngapain? Pasti si itu yang disuruh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan hukuman itu harus tepat. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sama saja. Kemudian penghargaan yang tidak baik. Ya tadi sudah saya contohkan adalah penghargaan merusak hubungan. Ya sama sih sebenarnya contohnya itu penghargaan itu harus tepat. Mungkin itu saja. Dan misalnya bagaimana kita melakukan hukuman, penghargaan, dan kesepakatan kelas yang tepat, kita harus paham tentang kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sani. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Novi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Sani tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada Ibu Sani kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan ya. Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini langsung sama ya, tidak memandang usia. Sama orang tua juga sama, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar atas cinta kasih atau diterima. Aku suaranya Bu, kuat-kuat ini suaranya. Yang pertama adalah kebutuhan cinta kasih dan diterima. Ya, jadi kalau kita bicara siswa di sini, pada dasarnya siswa itu ingin diterima dulu.
ingin dihargai, ingin diterima keberadaannya. Nah itu ya, itu kebutuhan dasar. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kesenangan. Jadi siswa itu bukan hanya dituntut untuk belajar, tugas gitu. Di situ ada juga sisi lain bahwa siswa juga ingin bersenang-senang karena sifat anak-anak itu kan bermain, katanya kodratnya anak itu bermain. Nah itu ya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ini kebebasan ini kebutuhan dasar semua ya. Karena kita ini dikatakan merdeka itu, bebas itu ketika kita sudah mandiri, bisa melakukannya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, siswa ini juga kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar kebebasan, kadang kita sebagai orang tua itu telah mendikte guru yang mendikte siswa bahwa kamu harus begini tanpa mendengarkan dulu pendapat siswa maunya seperti apa. Maunya seperti apa. Jadi kalau dihubungkan dengan di keyakinan kelas, sebaiknya jangan buat peraturan kelas, tapi keyakinan yang dibuat atas dasar kesepakatan. Di situ ada siswa bebas untuk mengungkapkan apa saja kira-kira yang akan disepakati di kelas. Karena kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kebebasan dia, hak dia untuk berbicara, menyatakan pendapat. Jadi bukan hanya guru, siswa, tapi kita semua sama ingin dihargai. Terus yang keempat ya, kebutuhan dasar tentang penguasaan manusia. Jadi sama mau siswa gitu ya, mau siapapun itu manusia, terkadang ada penguasaan, pengakuan akan sesuatu hal. Gitu. Jadi ingin diakui. Penguasaan terhadap sesuatu, jadi ibaratnya ingin dihargai lah. Selama ini kan kita selalu karena kita merasa kita guru mengontrol siswa dengan dengan sekehendak kita gitu, tanpa melihat kebutuhan siswa itu seperti apa gitu. Kadang siswa nakal itu kita sudah menjudge siswa itu nakal. Sebaiknya kan kita ajak diskusi, kita panggil. Apa sih mungkin dia kekurangan kebutuhan akan cinta kasih. Mungkin dia cari perhatian di kelasnya gitu kan. Cari perhatian kawan-kawannya gitu. Terus tidak belajar, tidak mengerjakan tugas. Kita lihat dulu. Bu, belajar itu mungkin bisa dikombinasikan dengan bermain gitu ya. Karena memang kodrat anak itu bermain itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan kesenangan tadi. Nah ini contoh ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dengan menyanyi. Nah coba bapak, ini sebenarnya siswa ini membutuhkan kebutuhan apa? Bila dihubungkan dengan 4 kebutuhan dasar tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan kesenangan. Seperti itu. Nah terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi anaknya kecewa gitu, kayak Saku nanti kalau pulang rumah ibu guru nggak negur dia, padahal ada sesuatu yang mungkin dia ingin sampaikan. Nah sebenarnya anak itu butuh apa? Cinta kasih sayang, perhatian gurunya, seperti itu. Nah terus yang ketiga ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Terus aku sebel nih, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan dia. Nah itu ya, jadi sebaiknya bapak ibu ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, memang saya juga belum sempurna. Kadang kita harus memperhatikan 4 kebutuhan dasar ini. Semua sama, Bu, tidak kita saja, gitu ya, Romonya juga sama. Cuman kan kadang kita orang tua punya ego tersendiri untuk mengontrol siswa kan. Guru itu berarti
saya pun juga kadang di rumah punya rasa karena anak ya harus nurut gitu, harus punya ego untuk mengontrol anak tadi. Padahal anak juga di situ ada 4 kebutuhan yang sama seperti kita, cinta kasih, tadi ya penguasaan, kesenangan, gitu. Nah di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Jadi guru ini ada 5 posisi kontrol Bapak. Ya, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, maka melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, berakibat mendendam agresif. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Guru sebagai penghukum, apa ada? Coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana kalau dilihat dari 5 posisi kontrol ini? Yang kedua, misalnya guru membuat orang lain merasa bersalah, nada suara memelas, sedih merapat kepada siswa, gitu ya. Iya. Kamu nggak mengerjakan tugas, gitu kan? Padahal tugas itu kan untuk kamu sendiri, gitu kan? Untuk nilai kamu sendiri, gitu. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah, kayak gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Terus ada guru juga yang memposisikan dirinya gitu sebagai teman. Ini mungkin banyak ya, sebagai teman. Kemudian sebagai teman gitu. Nada suara ramah, akrab, bercanda dan merapat pada siswa berakibat positif. Ada juga negatifnya Bapak Ibu. Jadi apapun kita tetap harus menjaga jarak sebenarnya, jangan terlalu melibatkan emosi terlalu dalam ya, seperti itu. Terus yang keempat adalah guru pemantau. Nada suara datar dan bersifat formal, berakibat siswa merasa tidak nyaman. Apa? Iya, pemantau ya. Nada suara datar dan bersifat formal, berakibat siswa merasa tidak nyaman, gitu ya. Terus yang kelima, nah ini sebenarnya yang ideal bahwa guru itu seharusnya itu menjadi manajer, nada suara halus, tidak kaku dan mendekat ke siswa, berakibat mengembalikan tanggung jawab siswa untuk keluar dari permasalahannya. Jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat siswa itu merasa bersalah, gitu ya. Teman juga mungkin ada waktu-waktunya, gitu. Pemantau. Nah ini yang kelima ini harus sebagai manajer. Ketika siswa itu berbuat suatu kesalahan, sebaiknya kita itu tidak langsung menjudge siswa itu bersalah, gitu. Jadi kita tanya siswanya masalahnya seperti apa, terus kita balikan lagi kira-kira solusinya menurut kamu apa, gitu. Misalnya ada siswa nih dua orang siswa lagi bermain, tapi tiba-tiba berkelahi. Nah kan berkelahi sampai baju salah satu temannya itu robek oleh karena ditarik berkelahi tadi. Jadi kalau kita sebagai penghukum kan tidak kita tanya dulu, kamu ini nakal berkelahi terus gini sudah ini gitu kan ya. Nah tapi sebaiknya kalau sebagai manajer itu kita dudukan siswanya, kita dengar permasalahannya seperti apa, gitu. Kita kembalikan lagi solusinya seperti apa, dan kita tanyakan sebenarnya keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan. Kita ingatkan keyakinan kelasnya, gitu ya. Misalnya keyakinan kelasnya apa? Nah apa ya? Menghormati orang lain, gitu ya. Nah terus kira-kira solusinya seperti apa? Seperti itu. Itu ya. Nah itu adalah 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Sudah. Nah ini restitusi ini akan dilanjutkan oleh Pak Asromi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pada Bapak Ibu yang masih tetap semangat, ya, yang masih tetap setia bersama kami. Oke, Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Di sini kami akan melanjutkan, Bapak Ibu ya, presentasi kami di sini. Di sini kami akan melanjutkan yang tadinya kami
berkaitan tentang keyakinan kelas, dan saya di sini akan menjelaskan tentang restitusi. Bapak Ibu, restitusi tersebut mungkin bagi Bapak Ibu adalah bahasa yang sangat baru, tetapi restitusi ini sudah biasa kita lakukan dan sudah biasa kita temukan dan kita lakukan bersama siswa, baik itu kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas, dan kita sebagai pemimpin di suatu sekolah. Oke, restitusi ini kalau kita lihat pengertiannya, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut, bahwa siswa yang melakukan satu kesalahan, di sini kita apa Bu? Mic-nya, oke. Siswa yang melakukan kesalahan, di sini kita akan menciptakan sebuah proses, dan proses tersebut kita membuat suatu karakter yang ada pada siswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Nah, dari beberapa ciri-ciri restitusi tersebut, salah satunya itu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang sudah melakukan kesalahan, dia bisa menebus kesalahan tersebut, tapi dia harus belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan tersebut. Jadi siswa yang melakukan kesalahan tidak akan lagi melakukan itu, dan suatu penyesalan bagi siswa tersebut. Terus berikutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Iya. Jadi kalau dia dikatakan karakter tersebut, ya kadang-kadang siswa ini Bapak Ibu ya, misalnya kemarin saya restitusi siswa yang tidak pakai kacu. Kadang-kadang kacu tersebut apa ya? Dia bilang, Pak, maaf Pak, kacunya tinggal di laundry. Iya. Jadi kita itu apa ya? Kadang-kadang karakter seperti itu membuat kita itu kok bisa tinggal di laundry gitu. Ya, tinggal di laundry gitu. Oke. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita validasi tindakan yang salah, berarti kita menggali kesalahan tersebut, terus menanyakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dari tersebut. Nah, kalau dia menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita merestitusi siswa, kita harus ada umpan balik. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah ada orang tidak melakukan kesalahan. Jadi dengan seperti itu, siswa itu dia merasa terbuka dengan kita. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tersebut, ini adalah untuk membuat murid merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi siswa kalau dia sudah merasa gagal berbuat salah, maka menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tersebut, kalau kita restitusi dengan siswa tersebut, kalau dia misalnya kita biarkan, maka itu akan berdampak negatif bagi diri dia. Itu dia. Oke. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah tersebut adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ini adalah kata-kata yang sering nanti kalau kita, Bapak Ibu, melakukan restitusi pada siswa, ini kata-kata ini bisa menjadi apa? Umpan balik kepada siswa yang akan kita tanyakan tersebut. Oke, lanjut. Terus menanyakan keyakinan. Jadi penanyakan keyakinan ini, murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakinnya.
mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dari menanyakan keyakinan tersebut, apa nilai yang kita baca di kelas sekolah kita, nilai kebaikan, keyakinan, apa yang kita sepakati. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, berarti Bapak Ibu, ketika kita nanti bertemu dengan siswa, kita menanyakan keyakinan tersebut. Menanyakan keyakinan tersebut, setelah siswa tersebut kita panggil gitu kepada siswa yang merasa bersalah tadi. Oke, lanjut. Iya, Oke, sudah. terima kasih presentasi dari kami, dan saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Salam dan Iya, terima kasih teman-teman CGP yang sudah menyampaikan atau mengimbaskan materi-materi yang sudah kami terima. Kami 8 orang sengaja berbagi tugas karena memang untuk laporan ke panitia atau ke kementerian itu kami ke-8 itu bisa sosialisasi secara bersama. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bisa sosialisasi dengan harapan apa-apa yang sudah disampaikan bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita untuk sekolah kita demi kemajuan sekolah kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada acara sosialisasi ini. Ya, kita berdoa semoga sehat semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dibuat sama dengan Iya.